warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Nadia Ramadhani dengan NIM 230702520 dari program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gusniati MA. Dan topik yang saya ambil ialah pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Adapun kasus yang saya ambil adalah thrifting, hilangkan pendapatan negara sampai lemahnya kedaulatan ekonomi negara. Nah, sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu nih kepada kalian. Kalian pernah nggak sih berpikir kalau kebiasaan membeli pakaian thrifting atau baju bekas impor yang terlihat murah dan ramah di kantong itu ternyata menyimpan dampak besar bagi perekonomian negara loh? Atau mungkin kalian merasa heran bagaimana negara masih kesulitan membayar kesejahteraan masyarakat, sementara praktik perdagangan ilegal itu justru dibiarkan marak di sekitar kita. Nah, belakangan ini, publik itu kembali dihadapkan pada maraknya fenomena thrifting ilegal yang dinilai menghilangkan pendapatan negara dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Nah, di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Nah, namun di sisi lain, masuknya barang impor ilegal tanpa pajak dan biaya masuk justru itu menggerus sumber pendapatan tersebut, sekaligus mematikan industri lokal dan lapangan kerja masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar soal gaya hidup atau tren konsumsi, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola fiskal dan keadilan ekonomi. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa? Ketika pendapatan negara melemah, bagaimana peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dapat hadir untuk menjaga keadilan sosial dan melindungi masyarakat yang paling rentan? Pada video kali ini, aku akan membahas kasus di mana maraknya itu adanya thrifting ilegal yang menghilangkan pendapatan negara, dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi, serta bagaimana zakat dalam kebijakan fiskal Islam seharusnya berfungsi sebagai solusi untuk memperkuat keadilan sosial dan ketahanan ekonomi ini. Seberapa merugikan sih tren thrifting ini sampai harus dilarang negara? Kan murah loh, Pak. Buat kita sih emang murah ya, tapi ternyata dampak buruknya besar buat negara. Bahkan pakar bilang bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya impor pakaian bekas sudah dilarang sejak 2015 lewat Peraturan Menteri Perdagangan. Waktu itu pertimbangannya karena berbahaya buat kesehatan. Baju-baju itu bisa saja mengandung bakteri, jamur, virus, hingga parasit yang memicu alergi sampai infeksi pada kulit. Dan menurut hasil uji laboratorium, dicuci berkali-kali aja nggak cukup. Karena penjualannya di pasar lokal dan di marketplace makin marak, tahun 2021 Menteri Perdagangan bikin aturan lagi, menggantikan yang sebelumnya, lebih ketat dari sisi aturan. Tapi tahun 2022, BPS malah mencatat impor baju bekas naik sampai 6 kali lipat. Di tahun yang sama, pemerintah memperbarui lagi larangan soal itu. Walaupun udah ada aturan hukumnya, Peraturan Menteri Perdagangan yang juga mengacu ke undang-undang, impor baju bekas masih tetap ada sampai sekarang. Karena memang yang beli juga ada. Apalagi di media sosial, thrifting jadi tren gaya hidup. Makanya Menteri Purbaya mau memperkuat aturan itu dengan bikin peraturan Menteri Keuangan. Alasannya, selain soal kesehatan, impor baju bekas ini juga dinilai merugikan negara. Karena masuknya ilegal, nggak bayar pajak, makanya harganya murah. Dan juga merugikan industri tekstil dalam negeri. Apakah peraturan Menteri Keuangan nanti bisa menghentikan perdagangan baju bekas yang sebenarnya udah dilarang ini? Randy dari Core Indonesia bilang peraturan itu nantinya bisa memperkuat peraturan sebelumnya dengan harapan pengawasannya juga lebih kuat. Tapi pakar ekonomi Andri Perdana dari Bright Institute menilai kalau penegakan hukumnya lemah, impor baju bekas bakal terus terjadi karena celahnya banyak dan diduga banyak oknum yang bermain. Nah guys, itu teman-teman. Dari video tersebut, kita bisa simpulkan kasus maraknya praktik thrifting atau peredaran pakaian bekas impor ilegal di Indonesia itu kembali menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena dinilai berdampak serius terhadap pendapatan negara dan kedaulatan ekonomi nasional.
Berdasarkan laporan yang diberitakan, masuknya pakaian bekas dari luar negeri secara ilegal itu terjadi tanpa melalui mekanisme kepabeanan yang sah, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan dari bea masuk, pajak impor, dan PPN. Praktik ini juga berlangsung secara masif dan terorganisir, mulai dari pelabuhan hingga distribusi ke pasar-pasar lokal di berbagai daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap impor ilegal telah membuka ruang bagi peredaran barang bekas yang seharusnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan fiskal untuk membiayai pembangunan dan program kesejahteraan sosial. Namun, di sisi lain, praktik thrifting ilegal justru menggerus sumber pendapatan tersebut, sekaligus memukul industri tekstil dan garmen dalam negeri yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja masyarakat. Selain menimbulkan kerugian fiskal, maraknya thrifting ilegal juga mencerminkan lemahnya kedaulatan ekonomi nasional, karena pasar domestik dibanjiri produk impor tanpa perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha lokal. Nah, kondisi ini memperlebar ketimpangan ekonomi, mempersempit ruang tumbuh industri nasional, serta berpotensi meningkatkan pengangguran. Dengan demikian, fenomena thrifting ilegal bukan sekadar persoalan tren konsumsi masyarakat, tetapi merupakan masalah struktural yang berkaitan langsung dengan tata kelola fiskal, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Adapun poin pertama yang akan saya jelaskan lebih mendalam yaitu konsep ekonomi makro Islam yang relevan dengan kasus thrifting, di mana di dalam konsep ekonomi makro Islam ini ada kedaulatan ekonomi atau al-istiqlal al-iqtisad, di mana dalam ekonomi Islam negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan ekonomi agar sistem perekonomian berjalan adil dan tidak dirugikan oleh praktik yang merusak struktur ekonomi nasional. Dari kasus thrifting ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan dan kedaulatan ini, di mana meskipun impor pakaian bekas telah dilarang oleh regulasi seperti Permendag dan PP, barang tetap masuk dan dijual bebas, mencerminkan rapuhnya pelaksanaan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dan juga peran kebijakan fiskal Islam seperti zakat, pajak, dan peraturan perdagangan, di mana ekonomi makro Islam tidak hanya menekankan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga pengelolaan fiskal yang adil dan kuat. Untuk melindungi kepentingan publik, dalam konteks ini, hilangnya penerimaan bea masuk akibat thrifting ilegal berarti potensi fiskal negara berkurang. Sementara kebijakan fiskal Islam menuntut negara menjaga sumber daya ekonomi agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Dan yang terakhir adanya keadilan ekonomi dan perlindungan UMKM, di mana ekonomi Islam menekankan adil atau keadilan dalam perdagangan dan distribusi kekayaan. Ketika barang ilegal masuk secara besar-besaran dan dijual sangat murah, pelaku industri lokal, terutama UMKM, garmen, dan tekstil, akan tertindas dan kesulitan bersaing. Ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki ekosistem ekonomi seimbang, adil, dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk berkembang. Nah, masuk ke poin kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak ekonomi dari kasus thrifting ilegal. Yang pertama, hilangnya penerimaan negara. Dari praktik thrifting ilegal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari bea masuk dan pajak impor. Kenapa? Karena barang masuk tanpa izin kepabeanan sehingga tidak tercatat dan tidak dikenakan biaya. Dalam 20 tahun terakhir, menurut penelitian, ketidaksesuaian data kepabeanan mengindikasikan kerugian triliunan rupiah dari pajak yang seharusnya masuk ke negara. Nah, yang kedua, adanya tekanan pada industri domestik. Kenapa? Karena pakaian bekas ilegal dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Industri garmen dan tekstil UMKM nasional mengalami tekanan kompetitif yang sangat berat. Ini berakibat pada penurunan produksi, margin keuntungan menyempit, dan adanya potensi PHK pekerja lokal. Nah, yang ketiga, yaitu lemahnya penegakan hukum dan efektivitas regulasi. Walaupun ada larangan terhadap impor pakaian bekas, Permendag nomor 40 tahun 2022 dan PP nomor 29 tahun 2021.
Masih banyak sekali barang ilegal yang lolos ke pasar karena lemahnya pengawasan di pelabuhan dan pasar. Ini menunjukkan problem tata kelola ekonomi dan fiskal yang berdampak langsung pada efektivitas regulasi ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu ada potensi kerugian jangka panjang. Nah, selain hilangnya pendapatan negara, industri tekstil itu yang strategis dapat melemah, yang berarti penurunan kesempatan kerja, investasi, dan pertumbuhan sektor manufaktur nasional dalam jangka panjang seperti bahaya yang disebutkan oleh pakar bahwa thrifting adalah cermin lemahnya kedaulatan ekonomi. Dan untuk poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu dari sisi aspek syariah dan etika ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu adanya prinsip amanah atau kepercayaan. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan publik dan pengelolaan ekonomi harus berjalan berdasarkan amanah, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab untuk memelihara kesejahteraan rakyat. Ketika otoritas gagal menegakkan aturan impor, ini dipandang sebagai pelanggaran amanah terhadap rakyat dan negara. Nah, yang kedua itu adanya larangan praktik ilegal dan gharar atau ketidakjelasan. Di mana itu perdagangan barang ilegal itu sendiri bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut transaksi yang jelas, bersih, dan sesuai hukum. Kenapa? Karena praktik ini itu membawa ketidakpastian atau gharar dan merugikan pelaku ekonomi lain, terutama produsen lokal. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adanya etika perlindungan kesejahteraan umum atau maslahah. Dalam syariah, negara berkewajiban menjaga maslahah atau kesejahteraan umum dengan melindungi pasar dari praktik yang merugikan masyarakat luas. Thrifting ilegal yang melemahkan UMKM, mengurangi pendapatan negara, dan merusak struktur industri lokal jelas bertentangan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan sebelumnya adalah bahwa kasus maraknya praktik thrifting pakaian bekas impor yang memasuki pasar Indonesia secara ilegal menunjukkan bahwa perdagangan barang ilegal tidak hanya merugikan aspek hukum dan fiskal negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Secara ekonomi makro, thrifting ilegal ini mengurangi pendapatan negara dari bea masuk dan pajak, melemahkan kedaulatan ekonomi nasional, menekan daya saing industri tekstil dan garmen lokal, serta memperlebar ketimpangan dalam struktur ekonomi domestik. Fenomena ini juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan pelindungan pasar dan pengelolaan ekonomi yang adil. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perdagangan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap impor serta distribusi barang menjadi langkah strategis yang krusial agar sistem ekonomi Indonesia kembali berfungsi secara adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap umat serta usaha lokal. Sekian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.